Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Setelah beberapa pekan lalu kita libur, Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi belajar meskipun dalam keadaan masih online. Jadi Ibu harap setelah libur beberapa pekan yang kemarin tidak ada yang melupakan pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Doa dimulai. Oke, selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian belajar, siswa akan dapat memahami penulisan surat resmi dengan tepat, dan yang kedua, siswa dapat memahami penggunaan tanda baca pada surat resmi. Jadi, silakan diperhatikan baik-baik karena Ibu akan menjelaskan tentang penulisan surat resmi dan penggunaan tanda baca pada surat resmi. Baiklah, amatilah penulisan berikut ini. Jadi ada sebuah tabel Ibu tampilkan. Di sini ada kolom pertama adalah penulisan surat yang salah, dan yang kedua ada alasan. Setelah itu ada perbaikannya. Perhatikan di sini penulisan alamat pada surat Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan B Semporo nomor 28 Malang, nomor 65 151, telepon 0341 776343 atau 725511. Nah, di sini penulisannya kenapa dikatakan salah? Karena dia meringkas penulisan jalannya, kata B. Jadi penulisan jalan pada surat di sini tidak boleh diringkas. Jadi harus ditulis dengan lengkap seperti contoh berikut ini. Contoh yang Ibu centang ya, yang Ibu tandai, Jalan Bandungan. Jadi perhatikan di sini kesalahannya, dia cuma tulis B. B itu ternyata Bendungan. Jadi harus ditulis lengkap. Jalan Bendungan ya. Seperti itu. Kemudian perhatikan nomor 2. Penanggalan surat. Di sini ditulis 4 Juni kemudian angka 15 atau 4 kemudian 6 2015. Nah, ini penulisan suratnya salah. Kenapa dikatakan salah? Karena penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Jadi di sini tanggalnya tidak menggunakan tanda titik. Jadi penulisan yang tepat di sini ditulis 4 Juni 2015. Jadi ditulis lengkap ya. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya hal surat. Nah, di sini ada sedikit kesalahan pada buku kalian. Coba diperhatikan. Hal, kemudian tanda titik 2, permohonan penceramah. Kemudian yang kedua, permohonan penceramah. Sama ya. Di sini perhatikan kenapa dikatakan salah, karena hal itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Ya, tidak perlu menggunakan tanda titik pada di belakang kalimatnya. Jadi cukup menuliskan hal kemudian tanda titik 2 permohonan penceramah, seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan tanda titik di belakang kalimat ya. Oke, selanjutnya sama tadi contoh yang sebelumnya. Jadi
lampiran surat. Di sini tertulis lampiran surat, kemudian tanda titik 2, satu eksemplar ya. Kemudian kenapa dikatakan salah? Ya, penulisan ininya salah. Tidak dituliskan angka. Oke, di sini lampiran dikatakan salah karena dia menggunakan angka 1. Nah, angka 1 di sini tidak diperkenankan untuk menulis angka 1, tapi kita harus menulis dengan huruf ya. 1, S-A-T-U. Nah, kemudian di bagian kedua kenapa dikatakan salah? Karena di sini dia menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Ya, seperti itu. Jadi, yang tepat adalah kata lampiran pada surat resmi dituliskan lampiran kemudian titik 2. Setelah itu kita menulis 1 eksemplar kemudian tidak menggunakan tanda titik. Seperti itu. Nah, selanjutnya alamat tujuan surat ya. Coba diperhatikan alamat tujuan surat di sini. Nah, di penulisan alamat di sini coba diperhatikan pada kolom yang salah. Nah, perhatikan di sini dia menggunakan kalimat yang terhormat Bapak Dr. Tono, Jalan B, Sempora 1. Nah, di sini kenapa dikatakan salah? Karena ketika dia sudah menggunakan nama orangnya, tidak lagi menggunakan kata Bapak. Ya, jadi kalau kalian sudah menuliskan nama orangnya, kita tidak usah menulis nama kata bapaknya, bapak atau ibunya, kecuali kalau kita tidak menuliskan nama orang tersebut, contohnya bapak atau ibu orang tua siswa, kan di situ tidak ada namanya. Jadi kita bisa menggunakan kata bapak atau ibu orang tua siswa. Nah, tapi kan di sini ada nama Dr. Tono. Jadi tidak menggunakan kata bapak, cukup menuliskan yang terhormat Dr. Tono ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pada isi surat. Perhatikan di sini. Nah, di isi surat ini ada kalimat yang menuliskan kami segera memberitahu saudara jika ada keperluan jadwal. Nah, di sini kesalahannya ada pada penggunaan tanda baca koma ya, seperti itu. Jadi di sini di kata sebelum kata saudara, di sini tidak usah menggunakan kata tanda koma. Jadi cukup kami segera memberitahu saudara jika ada keperluan jadwal. Jadi tanda komanya tidak usah digunakan. Selanjutnya pada penutup surat, silakan diperhatikan pada kolom yang salah. Di sini dituliskan Direktur Jenderal, kemudian tanda kurung, menuliskan namanya Sasmita. Jadi kesalahannya di sini tidak usah menggunakan tanda kurung. Jadi penulisan namanya juga harus menggunakan huruf kapital. Sama juga penulisan nama pejabat penanda tanda tangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya. Jadi tanda kurungnya di sini salah. Nggak usah menggunakan tanda kurung ya, baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Jadi terkadang kita dapatkan surat itu ada garis bawahnya pada penulisan nama, jadi itu tidak usah atau tidak perlu digunakan. Nah, selanjutnya nomor 2, A kemudian garis miring N. Nah, di sini
maksudnya menuliskan atas nama ya. Tapi di sini bukan menggunakan garis miring, tapi menggunakan tanda titik dan menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. A titik N titik ya, atas nama Direktur Jenderal Dian Putri. Kemudian penulisan namanya ini harus menggunakan yang pertama di awalnya menggunakan huruf kapital. Jadi cukup huruf D dan huruf P saja yang dikapitalkan, seperti itu. Selanjutnya coba perhatikan di buku kalian, bacalah kutipan berikut ini, manakah yang benar. Setelah tadi mau menjelaskan, silakan kalian memperhatikan. Silakan. Oke, setelah memperhatikan kutipan berikut ini, silakan kalian memilih manakah yang penulisan yang benar ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua, silakan kalian pilih penulisan yang tepat pada alamat surat, apakah A, B, C, atau D. Ya, Ibu tunggu tugasnya dikirim hari ini juga di Teams. Nanti Ibu bagikan linknya pengumpulan tugas. Oke, cukup pertemuan kita pada hari ini. Jadi setelah belajar, Ibu harap sudah tidak ada lagi yang salah dalam penulisan huruf dan penggunaan tanda baca pada surat resmi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.